setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga di sebuah buhay nuang raja nak mi nungan itu ngan di bagas muha mi kubuah kami di son ada tahu partu hawata kota ima bapak tua sebuah buhay ala nilas maruhamuna tung songo dia benuang doho nama songo dokon dinda tua asai bini sikop mama golang-golang nama ngarahusa tung songo dia benabu kupasa hatami tuh hamuna amat tadi bata amat tong napa sikop pedihita pasung-pasungna adu raja amang nungahu calo hami di pasar tamu nakin si buamu ima di nama buhay ulo tahita. Iya. Las dorohanami asa bagot nama halto mak dan jaga tidurlian horas sami nama jalo hula-hulamu juga ada nama dia musika di nama. Rohami pasatami dekke sahat dekke lamok dekke simulurur tuhamuna amang boru nami. Sahak makat akan naul sahak manaring ke pas-pasun debata di hita di bagasa sadarion di nama muhay ulo tahita. Di dalam macalo pasu-pasu perbagason yang nak kota. Saya itu hatama nama jongjong hita, nama ngaramoti nama dongan hita. Saya yang gia matong di pasu-pasu debata hamu saluna, bodudurur hamu tulul nang tutuluan. Sono pedek kena butar patu pahami amang baru. Las maroh hamu. Asa titi mana tino pangkolang-kolang pangkarahuna. Otik sosial dia na butar patu pahami. Saya itu hatama atong namangguhi aku pasu-pasu. Sahak masulu sahak matu tende garas pasatami dekeot tuhamu amang baru sahak mahita gabi jala horas-horas. Matutu. Buti pak, kudul mahita. Jadi semua orang kata anggai sekarang teh. Oh lo. Nah binasaan pemurut tanah tinggal imah hat pasana. Nak boleh berdoa di bede. Sampai. Jadi langsung di Ini mak, ibuka mak.
Siala di patu baho di batu du horokat ni bebere nami. Neng banon nami majalo pasu-pasu. Siap bagas joromi marhide naposom. Opiale Tuhan tuhor basaton nami lakka nami. Asa patiur lakka nami dohot marhai pasok kami sahat. Mangudurhon ima ibebere nami dohot bere nami naeng pasaton nami tu joromi. Urutan nami don nom mulat siap bagas meni joromi ale Tuhan. Pasahaton ada nagok. Ama jalo dohot mangalian ima ada na pinatupan nami ada ni habatakon nami. Atong malate kupasatay parjolo Tuhan, iring-irik kami. Sesa dosa nami ganup marsada-sada. Asa orang tarabat sude Panginoon nami, nasi pasatommu ditikon. Mauliate mariho, maritanakmu Yesus, martangyak kami Tuho. Amen. Amin. Say anju ma'au, say anju ma'au, itu na lagu. Ado alana, dia do bosina hasia. Umbahin say muru hotuau. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, acara pemberkatan pernikahan akan segera kita mulai. Untuk itu dimohon dengan hormat untuk berdiri. Kedua calon mempelai bersama dengan orang tua dipersilakan untuk memasuki gereja. That's how I see. I close my eyes and I can see, yeah, that someday you walk down the aisles with me. Let it be, make it be that I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. I see as long your hand in mine. This is the heart, this is the moment, and I can see sweet voices singing Ave Maria, Ave Jemaat, marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian dan mohon kehadirannya memberkati pernikahan ini. Kita bernyanyi. bagi kita dan engkau memberi berkat melimpahkan kuasa rohnya
Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel, kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan kini dan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Sasudeha Galeon
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kedua calon mempelai Jeremia Manugihon Sitinjak dengan Milka Jeges Tukot Masihor Boru Sihombing sebagai landasan dalam membentuk sebuah rumah tangga
dan sekaligus juga mengingatkan kita untuk mengevaluasi bagaimana perjalanan keluarga kita. Firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam bahasa Batak dikatakan gohihamuma halalas nirohakon sadama parohau kamu sadama haholongamuna saroha sapikiram ma hamu. Di setiap acara pemberkatan pernikahan, saya sering bertanya, apakah masih kita ingat firman Tuhan di saat kita menerima pemberkatan pernikahan? Apakah masih kita ingat nats Alkitab yang tertuang, yang tertulis di dalam pemberkatan pernikahan kita? Dari sekian banyak orang yang hadir, kadang-kadang hanya 2, 3, 4 orang yang masih mengingat. Dakuboto amanginang kita namar pumudison, adong do hita namangingot ayat nas Alkitab ditiki majalo pamasumasuon perbogasok kita marturu majo hita ise mahita namar ningot ima oleh dua halak do asing dihalakan jadi dang piga namangingot. Sebenarnya itu perlu kita ingat. Kita ingat isi nas Alkitab di dalam pemberkatan pernikahan kita. Perlu kita mengambil akte pernikahan kita untuk membaca ulang apa isi firman Tuhan yang kita terima. Alai hiadodong ruas mangido akte pernikahan. Dia mujomang bekamu jomang akte pernikahan nami ninna. Ala hudiai ngamago na berjului inna. Jadi holan akte pernikahan ipe bui mago babalama hatani debata. Secara khusus kita yang berkumpul di gereja ini teristimewa untuk Jeremia dan Milka. Nama mereka ini sungguh luar biasa. Nama yang tertulis di dalam Alkitab, Jeremia dan Milka. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama ini tidak pernah saudara lupakan sampai selama-lamanya. Alkitab yang diberikan gereja nanti itu adalah sebagai pedoman pegangan hidup dan sekaligus untuk mengingatkan saudara apa yang tertulis dari nas ayat pernikahan saudara dari kitab Filipi 2 ayat 2. Kalau boleh terus dibuka bersama. Ai ido ubahen na pinado muni debata.
Kalau Tuhan telah menetapkan dan mempersatukan, maka tujuan dari sebuah keluarga yang didesain, yang dibentuk oleh Tuhan, tujuannya adalah baiklah keluarga itu senantiasa untuk tetap mempermuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya keluarga itu keluarga yang tetap di dalam kebahagiaan, keharmonisan, rukun dan setia. Resep yang kedua dikatakan adalah bangunlah keluargamu di atas Dia. Keluarga itu harus dibangun di atas Kristus. Membangun rumah perlu, tetapi yang lebih perlu adalah membangun rumah tangga. Untuk apa dibangun sebuah rumah, tapi rumah tangga itu terus tidak ada kenyamanan, terus tidak ada sukacita dan kedamaian. Sia-sialah rumah yang indah, yang mewah kalau tidak tercipta di dalamnya sukacita dan kedamaian. Alani unok ipola ni nasa perumah tangga ini harus melahirkan dan menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Maka dasar dari sebuah rumah tangga adalah harus dibangun di atas Dia, harus dibangun di atas Kristus. Kita juga mengetahui bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan sebuah kehidupan di mana di dalam perumpamaan itu dikatakan ada orang membangun rumahnya di atas batu dan ada orang membangun rumahnya di atas pasir. Apa yang terjadi? Orang yang membangun rumahnya di atas batu, di saat hujan datang, di saat badai datang, di saat angin kencang, tapi rumah itu tetap kokoh dan tidak akan tergoyahkan. Karena dasarnya adalah batu, kuat. Tapi orang yang membangun rumah di atas pasir, di saat hujan datang, di saat angin datang, di saat badai yang begitu kencang, apa yang terjadi? Rumah itu hancur, roboh, dan hanyut. Karena apa? Pundasinya tidak kuat dan tidak kokoh. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara juga mengingatkan kita, marilah kita membangun rumah kita dengan berorientasi kepada firman Tuhan. Sebuah keluarga yang dibangun pondasi dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Oleh sebab itu, saya menekankan kepada kita dan secara khusus kepada Yeremia dan Milka, hendaklah kalian berdua mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sendirilah yang mempertemukan dan mempersatukan saudara. Saudara harus meyakini dan mengimani Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan saudara untuk membentuk sebuah ikatan keluarga yang suci. Di sana Tuhan turut serta campur tangan. Tuhan mendesain, Tuhan merancang di dalam kehidupan saudara. Maka saudara membentuk sebuah rumah tangga, itu adalah desain dan rancangan dari Tuhan. Debatado napahoton, molonunga na dipahok debata, danga dongbe hak ni jolma lao manirang. Dan itu salah satu pesan dari acara pemberkatan pernikahan yang telah dipersatukan oleh Tuhan
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan adong hak ni jolma nama nirang na pinadumu ni demata. Maka sadarilah itu bahwa kita bertemu dengan pasangan kita, dengan suami dan istri, itu adalah karena rancangan Tuhan, dan itu bukan karena sebuah kebetulan. Karena di dalam rumah tangga tidak ada yang kebetulan. Di dalam rumah tangga itu adalah kepastian. Tuhan pasti merancang, Tuhan ikut terlibat di dalam pribadi kita. Maka kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, sudah dipertemukan oleh Tuhan dalam sebuah ikatan keluarga yang kudus, maka apa yang harus kita lakukan? Suami sebagai imam di dalam keluarga. Suami itu harus benar-benar menjadi teladan di dalam sebuah keluarga, dan juga sebaliknya, istri juga harus benar-benar sebagai teladan di dalam sebuah keluarga. Suami dan istri harus mempraktekkan dirinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang selalu melakukan keinginan dan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan dari dalam keluarga kita? Apa yang dikehendaki Tuhan dari keluarga kita? Tentu keluarga itu harus benar-benar berjalan di aturan atau yang telah dikatakan oleh Tuhan. Maka supaya keluarga itu berjalan dengan baik, yang perlu kita luruskan adalah hati kita. Rohatta. Ido asedok nakin sadama parrohamu. Ay memang mal murado napa sadao roha. Apalagi Yeremia dan Milka, bagaimana mereka bisa menyatukan hati dari marga yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, harus menyatu dua insan yang berbeda. Maka Yeremia dan Milka ini adalah sebuah keputusan yang baik. Sudah berani untuk menerima pemberkatan pernikahan, berarti kamu telah mempersiapkan hatimu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik. Bagaimana Jer? Sudah siap? Milka sudah siap? Tidak menyesal lagi? Pikir-pikirkan dulu, masih ada waktu. Coba saya bertanya kepada si Jer, apalah sikap yang tidak kamu senangi dari si Milka ini? Apa? Sikap yang tidak kamu senangi dari si Milka ini. Apa sikap yang tidak kamu senangi dari si Milka ini? Yang tidak kamu sukai? Gak ada. Kau Milka? Apa sikap yang tidak kamu senangi dari si Yeremia ini? Tidak ada. Masa tidak ada? Tapi memang itulah cinta. Cinta itu buta. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa membedakan apa-apa. Itulah resiko cinta buta. Akibat cinta buta, suami umur 70 tahun, istri umur 35 tahun. Akibat cinta buta. Tapi mungkin saat ini kamu katakan tidak ada. Tapi yakin dan percayalah, suatu saat itu pasti akan kelihatan. Suatu saat itu pasti akan kelihatan, dan kelemahan, kekurangan, hal-hal yang tidak kamu sukai dari pasangan suami atau istri, jangan itu menjadi sebuah pertentangan. Nanti Jer, ada orang mengatakan menikah itu yang enak selama 3 bulan atau 3 minggu, lewat itu tidak ada lagi. Kelemahan dan kekurangan dari si Milka jangan kamu terus ungkit-ungkit, tapi desainlah dirimu agar menjadi suami yang hebat untuk mendampingi si Milka. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua kita memiliki kelemahan dan kekurangan.
Tapi dengan ada kelemahan dan kekurangan itu, jangan itu menjadi sebuah sumber konflik di dalam sebuah rumah tangga. Dan sesudah boy di bani natta songon na di bagasan rohatai. Dan sesudah boy di bani matta songon na di bagasan rohani ina. Arong dak manukun, Pak, bagaimananya mama ini selama ini? Toh mak isom mai sudi. Amo botai manang buha. Jadi jangan mempersoalkan kelemahan dan kekurangan, tapi desainlah dirimu, bentuklah dirimu menjadi suami yang terbaik untuk mendampingi si Milka. Begitu juga Milka, desainlah dirimu, buatlah dirimu menjadi istri yang terbaik untuk mendampingi si Jeremia. Jadi kosong guarmido Milka, iko jeges do benomu keluargaon. Ayo karena kan? Jeges, anggo dihami hata samosir jeges bahasa Indonesia na bagus, mantap. Mau istilah nuang jeges menyala. Alai una penyala satu masurbu. Jadi ikut jeges do mantap. Keluarga yang jeges, keluarga yang mantap apabila selalu berorientasi kepada Tuhan. Banyak persoalan yang timbul di tengah-tengah keluarga. Banyak ibu-ibu yang sering mengeluh karena sikap perilaku suaminya, atau juga sebaliknya, banyak suami yang mengeluh atau bersikap apatis terhadap perilaku sikap oleh istrinya. Tapi bagaimanapun itu, keluarga itu bagaikan pesawat yang take off. Kalau pesawat sudah mau take off, apapun terjadi dia harus terbang dan tidak pernah lagi kembali ke landasan. Maka keluarga pun kita harus melangkah. Bagaimana menginang dalam keluarga? Kalau kita menghadapi persoalan pergumulan dalam keluarga, apakah kita terus maju atau mundur? Maju do kan? Manang nabo HP ikon hokopok kudoho. Manang nabo HP sampai titik darah penghabisan, aku akan selalu menyertaimu. Ido panghokopon, ido keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri itu harus sama-sama berperilaku yang baik. Apa sebuah komitmen di dalam sebuah keluarga lakukan, dan yang mau dilakukan itu harus diputuskan bersama. Segala sesuatu nanti Jeremia dan Milka dalam membentuk sebuah rumah tangga, apa yang mau dirancang, apa yang mau dilakukan, putuskan secara bersama. Ai hami ba songonido hamido inatta. Adong do hak veto. Setiap menugut inattama mempersiapkan si panganonnya ke anak sekolah. Setiap menugut tugasu majamurabi ma. Karena apa? Itu sudah keputusan bersama. Motor moro harwa molo tugas niba majamurabi. Tormago mahapat di tahun niba. Atenang, betul doh? Daku bawa torong di sana keamatan olo majamurabi. Ya. Karena itu sudah keputusan bersama. Tentu lakukan segala sesuatu, tindakan apapun yang dilakukan dalam keluarga haruslah di dalam kebersamaan. Itulah suami yang baik, itulah suami yang istri yang baik. Maka bersikap, berperilakulah yang baik. Jadilah suami yang terpakai, jadilah istri yang terpakai. Di satu gereja, satu kali minggu ada pendeta mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada barang-barang kita yang tidak terpakai di rumah, baik itu kasur, piring, TV, hari Minggu silakan dibawa ke gereja, kita kumpulkan, kita jual dan kita sumbangkan ke panti asuhan, kata pendeta itu. Tiba hari Minggunya, semua ibu-ibu membawa barang-barang yang tidak terpakai di rumah. Ada yang bawa panci, baskom, piring, ember, kulkas, lalu semua dikumpulkan. Tiba-tiba pendeta memperhatikan seorang ibu yang berdiri di sudut. Lalu pendeta itu menjumpai si ibu dan berkata, ibu-ibu yang lain sudah membawa barang-barang yang tidak terpakai di rumah. Ibu apa yang bawa? Datang si ibu, ini yang saya bawa, suami saya tidak terpakai ini di rumah, katanya. Alemil kapos maroham anggo pinopar ni raja sona karena terpakai do. Dang nala raja sona ngau. Nanti,
Alana tong si do jabar maho tuau. Perjolo pat ditam. Dapat dua si tuam mau. Itu teh. Jadi harus menjadi istri yang terpakai di segala bidang. Kehebatan suami itu tidak terlepas dari seorang istri. Kesuksesan suami itu tidak terlepas dari seorang istri. Tapi yang kadang-kadang ada orang mengatakan kesuksesan seorang istri akibatnya suami stres dan menderita. Janganlah menimbulkan penderitaan di dalam rumah tangga. Maka tugas dan tanggung jawabmu sangat berat. Buatlah si Milkeni menjadi yang terbaik bagimu. Kesuksesan dalam rumah tangga bisa kami lihat. Si Milkaun mok-mok. Alai molo dumar rumah tangga no sebulan 2 bulan molo lam kurus de mana nak tabba mok-mok na berarti orang nasale sih. Jadi itu tugasmu. Bapak Ibu, mereka berdua ini sangat istimewa saya lihat. Apa keistimewaan mereka? Karena mereka adalah public figure di gereja ini. Karena apa? Karena orang tuanya. Amang Sitinjak, seorang sintua dan perhala dari resort sekaligus utusan sinode gudang. Amang Si Hombing, sintua di gereja ini. Jadi mata jemaat terarah kepada kalian berdua. Maka jagalah keluarga, marwah dan orang tua. Kedua, Nasida sama-sama buha baju. Anak siak kangen. Si Jeremia anak siak kangen. Si Milkabe anak siak kangen. Jadi sarupa anak pangguara dohamu. Jadi ma anak pangguara dadinggan. Unang anak si panggaron. Ini tuh ikon anak pangguara do. Dan terkhusus untuk si Milka. Ada hal yang paling bahagia. Hari ini kamu diberkati menerima pemberkatan pernikahan. Hari Minggu tanggal 10 November adalah hari baru jadi ibu tohor tanggal lahirnya. Hari Minggu Milka ini genap usia 25 tahun, hari ulang tahun. Dengan hari ulang tahun bersyukurlah kepada Tuhan, yakinkan semuanya apa yang kita rencanakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Tetaplah jadi keluarga yang takut akan Tuhan dan tetap membangun di dalam firman Tuhan. Amin. Surat-surat no, Hari Marende, oh Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Allah, saudara bermaksud melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Janganlah marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan kekal." Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Ia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Jeremia manugion sitinjak dan Milka jeges tukot masihor borusi hombing. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki Jeremia manugihon sitinjak, bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa engkau menghendaki saudari Milka jeges tukot masihor borusi hombing menjadi istrimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah engkau bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya? Maukah engkau berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian
menceraikan kamu kelak. Jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada mempelai perempuan Milka Jeges Tukok Masihor Borusi Homping yang telah dipilih oleh Jeremia Manogion Sitinjak menjadi istrinya. Bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa engkau menghendaki Jeremia Manogion Sitinjak menjadi suamimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah engkau bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya? Maukah engkau berjanji tidak akan meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, saya bersedia. Sekarang saya minta saudara berdua berjabat tangan sebagai peneguhan perjanjian saudara berdua. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Ya, serentak ke depan ya. Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih berdiri ya? Oke, pelan. Tunggu ya. Iya. Bapak ya. Tunggu Bapak, letakkan nanti itu baru ke orang tua ya. Tunggu. Ya. Ya, kepada orang tua dimohon untuk berdiri. Sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya. Kiri, sini. Sini. Mama dulu. Iya, ke mama dulu. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu Pak, Mak, inilah ungkapan terima kasihku udah membesarkan aku. Jadikanlah, ajari kami selalu menjadi keluarga yang menjadi berkat semua orang. di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Bahagia selalu ya, Bang. Ya, Bang ya. Nasihatmu ibu hormati orang tua agar panjang umur di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Bapak sama Mama, makasih udah membesarkan aku sampai sekarang. Sekarang aku memulai kehidupan yang baru. Tolong ajari aku sehingga keluarga aku bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Aku melindungi ayah ibuku dalam doaku bersekutu.
Lebih baik ya, nak. Jadi orang yang dewasa ya, nak. Dituai bahagia. Bangkitkan
Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jadi laos menghemat tua tuta marpoto mapat di tanduk pengantin laos suhu ma madohata parjolo ma suhu paranak marga sitijak laos diutima suhu perboru marga situmorang. Saitiur jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, menunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama